Hai sobat pecinta misteri, selamat datang di channel Saka Nagari. Kami akan hadir ke hadapan Anda untuk mengungkap sejarah dan misteri tokoh-tokoh fenomenal serta mengangkat hal-hal mistis lainnya. Maka tetaplah bersama Saka Nagari. Siapa yang belum pernah bermimpi? Mimpi memegang bulan, mimpi bertemu ular. Apakah semua mimpi itu ada artinya? Mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan atau indera lainnya dalam tidur, terutama saat tidur yang disertai gerakan mata yang cepat. Kejadian dalam mimpi biasanya mustahil terjadi dalam dunia nyata dan di luar kuasa pemimpi. Sobat Saka Nagari, dalam pengetahuan kapitayan, dalam hal mimpi terdapat ilmu dan pengertiannya yang boleh diketahui oleh siapapun. Ilmu mimpi dalam kapitayan dikenal berdasarkan waktu terjadinya mimpi itu sendiri. Dan waktu terjadinya mimpi ini terkait erat dengan cara kerja gelombang otak kita. Waktu mimpi ini terbagi menjadi 3, yaitu Tityoni, kemudian Gondoyoni atau Gandayoni, dan yang terakhir adalah Puspatajem atau Puspotajem. Mari kita kupas lebih jauh satu demi satu. Apa yang dimaksud dengan Tityoni, Gondoyoni, dan Puspotajem ini? Perlu digarisbawahi, mimpi adalah upaya komunikasi alam bawah sadar. Sebuah penelitian menjelaskan bahwa 85% hidup manusia dipengaruhi oleh bawah sadarnya. Mimpi adalah upaya bawah sadar untuk selalu terhubung dan mengingatkan otak sadar akan apa yang sedang dan akan terjadi. Alam bawah sadar sendiri tidak mengenal bahasa verbal, kecuali hanya mengenal bahasa simbol. Itulah mengapa kitab suci kapitayan disebut sebagai kitab tanpa tulis, tanpa aksara, seperti yang diwujudkan menjadi keris pusaka, patung-patung, candi-candi kuno di Nusantara, yang pengetahuannya dahsyat luar biasa. Hasil karya hebat para leluhur bangsa kita, termasuk wujud komunikasi bawah sadar. Berdasarkan atas pembagian waktu tersebut, lalu mimpi yang manakah yang digunakan oleh bawah sadar? Apakah Tityoni, Gondoyoni, ataukah Puspotajem? Mari kita simak penjelasannya di bawah ini. Yang pertama adalah Tityoni. Tityoni adalah mimpi yang terjadi antara jam 21.00 hingga 24.00 atau jam 9 malam hingga jam 12 malam. Tityoni ini biasa dikenal oleh masyarakat modern saat kondisi otak berada dalam gelombang alfa. Frekuensi alfa ini dalam bahasa Jawa disebut sebagai layap luyup pengaluyup. Layap luyup pengaluyup atau kondisi otak dalam gelombang alfa ini adalah keadaan setengah sadar. Yang kedua adalah Gondoyoni. Mimpi ini terjadi di antara jam 24.00 hingga jam 03.00 atau jam 12 malam sampai jam 3 dini hari. Gondoyoni ini biasa dikenal oleh masyarakat milenial saat otak dalam frekuensi gelombang theta. Di level ini akan terhubung dengan emosi, daya ingat, dan navigasi ruang. Mimpi yang muncul susah diingat dan bisa disertai ngelindur atau mengigau karena tubuh kita akan bergerak mengikuti emosi. Di fase waktu ini, mimpi belum bisa dijabarkan artinya. Yang ketiga yaitu Puspotajem. Puspotajem ini biasanya terjadi di rentang jam 03.00 pagi hingga menjelang subuh atau sepertiga malam terakhir. Dalam situasi ini, gelombang otak kita berada di frekuensi delta atau deep sleep, di mana kesadaran turun di titik terendah. Bawah sadar akan muncul dan dominan di titik tertinggi. Di bagian waktu Puspotajem ini, bawah sadar kita sedang membangun atau memberi informasi nasib kita di masa depan. Berikut ini akan kami beri contoh beberapa mimpi beserta tafsirnya, dan akan lebih afdol jika mimpi yang dialami berada dalam fase waktu Puspotajem. 1. Tafsir mimpi hujan. Hujan merupakan fenomena alam dan termasuk sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang hidup di bumi. Selain membawa berkah, hujan juga bisa mendatangkan bencana. Inilah kenapa hujan memiliki berbagai simbol tergantung seperti apa jenis hujannya. Dan berikut ini adalah arti mimpi hujan. Mimpi hujan menyimpulkan keringanan, ketenangan hidup. Mimpi hujan darah berarti hasutan, intrik, serta pertumpahan darah.
Mimpi hujan di daerah tertentu melambangkan kesedihan dan kesengsaraan atau rasa kehilangan dari orang yang mengalaminya. Mimpi hujan di atas rumah menyimbolkan rahmat dari Tuhan. Kemudian mimpi berteduh dari hujan menyimbolkan sebuah penundaan perjalanan karena menderita sakit atau kesulitan finansial. 2. Tafsir mimpi berlari. Pernah mimpi berlari? Ternyata ada makna tersendiri di balik mimpi ini. Berikut arti mimpi berlari. Mimpi berlari dari sesuatu berarti sebuah usaha mendekatkan diri kepada Tuhan karena ingin mencari pertolongan dan keamanan. Mimpi berlari tanpa rasa takut menyimbolkan kematian dirinya. Mimpi berlari dari bahaya berarti sebuah pengabdian, kesadaran iman, dan perbuatan baik. Selanjutnya mimpi berlari menunggangi kuda menyimbolkan permohonan akan dikabulkan dengan cepat, selamat dari masalah. Ketiga, arti mimpi telanjang. Meski aneh terdengar, kenyataannya banyak orang pasti pernah mengalami mimpi ini. Berikut arti mimpi telanjang. Mimpi telanjang merupakan simbol dari kejelasan dan kemurnian batin, tapi juga bisa berupa pertanda adanya tindakan yang akan disesalkan di kemudian hari. Mimpi melihat diri sendiri telanjang berarti akan terlibat dalam sebuah skandal memalukan. Mimpi telanjang di tempat yang tak terlihat orang berarti ada musuh yang berniat mengungkap aib. Mimpi telanjang tanpa rasa malu merupakan pertanda akan melakukan sesuatu dan bekerja terlalu keras dalam hal tersebut. 4. Arti mimpi digigit ular. Tafsir atau arti mimpi digigit ular ini menjadi mimpi yang kerap terjadi dan sering menimbulkan ketakutan. Tatkala seseorang bermimpi digigit ular, biasanya akan langsung bangun. Lantaran mimpi ini sedikit mengagetkan dan menakutkan. Arti mimpi ular yang satu ini bakal membuat Anda senang dan bahagia, sebab dipercaya memberikan pertanda akan segera mendapatkan pasangan, terutama bila Anda masih belum punya pasangan. Tetapi bila Anda telah mempunyai pasangan, arti mimpi ini memberikan pertanda akan mendapatkan kemakmuran dan kebahagiaan dalam hidup. 5. Arti mimpi kotoran manusia. Mimpi mengeluarkan kotoran atau BAB berarti akan mempunyai pengeluaran atau kebutuhan yang banyak. Mimpi terkena tinja melambangkan akan mendapatkan rezeki yang melimpah. 6. Arti mimpi bertemu harimau. Mimpi bertemu harimau merupakan sebuah pertanda baik bagi sang pemimpi. Mimpi ini melambangkan bahwa sang pemimpi akan memperoleh kemuliaan dan penghormatan dalam waktu dekat. Mimpi bertemu harimau juga melambangkan akan bertambah ilmunya dan pengetahuannya. 7. Arti mimpi banjir. Mimpi mengalami banjir ada dua macam. Jika airnya keruh, berarti pertanda buruk. Sebaliknya jika airnya jernih, itu melambangkan berita baik. 8. Tafsir mimpi bertemu Nabi. Mimpi bertemu dengan Rasulullah atau pemimpin umat lainnya berarti akan ditinggikan derajatnya, akan dimuliakan hidupnya. Seperti yang telah kita ketahui, saudara muslim juga menganjurkan untuk melakukan sholat malam di waktu puspo tajam ini. Karena di jam-jam tersebut merupakan waktu yang mustajabah, waktu di mana malaikat-malaikat lagi pada cangkruan di pojokan lingsir wengi. Saat pikiran memasuki gelombang delta, apapun yang kita panjatkan dalam doa akan terkabul atas izin yang maha kuasa. Maka hindarilah berdoa dengan kata-kata negatif, seperti berdoa dengan mengatakan kata tidak, jangan, jauhkan, hindarkan, dan sebagainya. Karena dimensi bawah sadar tidak mengenal kata negatif. Agar Sobat Saka Nagari semakin paham, akan kami beri contoh beberapa lafal doa yang kurang tepat di waktu puspo tajam ini. Seperti, jauhkanlah kami dari kemiskinan. Maka server bawah sadar akan membacanya menjadi, kami minta miskin. Kemudian, jangan engkau celakai kami. Maka logaritma bawah sadar akan menerjemahkan dengan kalimat celakai kami. Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan kalimat doa yang kita ucapkan. Saran kami di waktu yang mustajab ini dan di waktu-waktu yang lain, berdoalah dengan bahasa apapun yang Anda mengerti. Arab, Inggris, Cina, Sunda, atau yang lainnya. Yang penting sopan, simpel, jelas, dan tanpa basa-basi. Misalnya, nyuwun sugih Gusti, Tuhan, ku minta suami yang ganteng. Ya Allah, kula nyuwun bojo kang ayu, dan sebagainya. Jadi mimpi apakah Anda semalam? Bagaimanakah kritik dan saran Anda tentang misteri ini? Silahkan tulis di kolom komentar.
Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Saka Nagari.